Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Aziz. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi UTS dari mata kuliah Business Leadership, dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada materi UTS tersebut. Pertanyaan pertama tentang siapa sih pemimpin itu, yang menurut pakar sudah banyak dijelaskan. Jadi menurut pendapat saya, siapa sih pemimpin itu? Jadi menurut saya, pemimpin itu adalah sebelum jauh seseorang tersebut memimpin orang lain, seorang pemimpin yang baik pertama-tama harus bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Maksudnya seperti apa memimpin diri sendiri? Jadi dia bisa mengatur diri sendiri, bisa tahu batasan-batasan dari dirinya sendiri, bisa mempraktekkan hal baik dan hal buruk pada dirinya sendiri. Jika hal tersebut dilakukan sebelum memimpin banyak orang, hal tersebut akan menjadi modal utama untuk memimpin banyak orang. Karena memimpin diri sendiri adalah hal yang cukup sulit ya menurut saya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum kita memimpin orang lain, sebelum kita berusaha untuk mengubah orang lain untuk menjadi apa yang kita inginkan, kita harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Banyak hal yang dapat dipelajari dengan memimpin diri sendiri. Kita bisa lebih terukur dalam melakukan segala sesuatu. Kita bisa lebih terorganisir dalam menjalani hari-hari kita, kehidupan kita. Dan setelah kita terbentuk ya dari kepemimpinan yang telah kita uji pada diri sendiri, bukan tidak mungkin orang-orang banyak yang akan mengikuti kita. Bagaimana orang mengikuti kita? Ya dengan karakter yang kita buat dari hasil uji kepemimpinan diri kita sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya teman-teman, lalu seperti apa sih pola pikir dan sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang ideal? Menurut saya kita tidak usah berkaca terlalu jauh ya dengan orang-orang di luar sana. Saya mengambil dari ilmu-ilmu yang ada dalam agama kita sendiri. Contohnya kita bisa menerapkan sikap-sikap yang ada pada Nabi. Seperti sikap sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Jadi seorang pemimpin yang baik harus berusaha untuk menerapkan sikap-sikap tersebut. Dari sidik, jujur, seorang pemimpin tidak akan dipercaya kalau dia tidak jujur. Tidak akan diberi amanah jika dia tidak jujur. Jadi kejujuran merupakan poin yang sangat tinggi untuk menjadi kriteria seorang pemimpin yang baik dan ideal. Yang kedua, amanah. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki pola dan sikap yang amanah. Jika diberi kepercayaan, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang diberikan tersebut. Jadi dia tidak mengecewakan banyak orang dengan amanah yang diberikan. Seorang pemimpin harus berpegang teguh untuk memegang amanah yang ia emban. Karena amanah ini akan menjadi saksi orang-orang ingin percaya atau tidak lagi kepada seorang pemimpin tersebut. Sikap yang ketiga adalah tabligh, penyampai. Jadi di sini seorang pemimpin juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang yang dipimpinnya. Bagaimana untuk berkomunikasi dengan baik dan kenapa harus bisa berkomunikasi dengan baik? Jika kita bisa berkomunikasi dengan baik, ini akan meminimalisir terjadinya miskomunikasi antara pemimpin dengan orang yang dipimpin.
Dengan minimnya miskomunikasi, tujuan dari sebuah organisasi akan dapat tercapai dengan baik. Dan sikap selanjutnya adalah fatonah, cerdas. Seorang pemimpin harus juga cerdas ya. Cerdas mengelola apa yang dia pimpin, cerdas mengelola visi dan misi organisasinya, cerdas membuat rencana dan mengimplementasikan rencana tersebut menjadi sebuah tindakan nyata dari tujuan organisasi tersebut. Menurut saya, itulah kriteria-kriteria pemimpin yang harus dipenuhi agar menjadi pemimpin yang baik dan ideal. Selanjutnya teman-teman, untuk pertanyaan ketiga, jika saya menjadi seorang atasan, bawahan seperti apa yang akan saya rekomendasikan untuk naik jabatan? Jawabannya saya berikan berdasarkan apa yang saya baca pada bab 2, seni memimpin atasan. Jadi jika saya sebagai atasan, saya akan merekomendasikan bawahan yang memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, bawahan yang memiliki loyalitas. Loyalitas yang dimaksud adalah tidak perlu hitung-hitungan terhadap pekerjaan yang dia miliki, tidak perlu membandingkan pekerjaan yang dia miliki dengan rekannya, sehingga jika tidak ada banding membandingkan antara pekerjaan yang dia miliki dengan rekan kerjanya, hal tersebut akan semakin mudah untuk membimbing bawahan-bawahan tersebut dan meminimalisir konflik yang terjadi antara bawahan dan rekan kerjanya. Seperti itu. Jadi loyalitas yang tinggi, tidak hitung-hitungan terhadap pekerjaan yang dilimpahkan dari atasan ke bawahan, adalah indikator utama bawahan yang akan saya rekomendasikan. Yang kedua adalah bawahan yang memiliki attitude yang baik. Attitude yang baik menurut buku yang saya baca di sini adalah attitude tidak hanya jika di depan atasan. Di belakang atasan pun kita juga harus memiliki attitude yang baik. Kita tidak menjelek-jelekannya, tidak membicarakannya di depan teman-teman yang lain. Karena menurut buku yang saya baca, jika bawahan memiliki pola pikir yang buruk terhadap atasannya, secara tidak langsung atasan pun akan merasakan bahwa bawahan tersebut tidak suka, yang akhirnya atasan dan bawahan akan renggang. Seperti itu. Jadi attitude ketika menjadi seorang bawahan sangat saya pertimbangkan untuk saya rekomendasikan menjadi naik jabatan di jenjang yang lebih tinggi untuk bawahan yang dipimpin oleh seorang atasan. Yang ketiga adalah seorang bawahan yang saya rekomendasikan adalah yang cerdas ya pastinya ya. Itu sudah pasti cerdas, tapi cerdas di sini juga harus dipadankan dengan hal yang kedua tadi, dengan attitude. Jadi cerdas dalam memberikan masukan kepada atasan dan dikombinasikan dengan attitude sehingga apa yang disampaikan dan diberi nasihat kepada atasan tidak merasa tersinggung karena tidak merasa disaingi dengan ide-ide yang diberikan oleh bawahan tersebut. Karena dalam psikologi atasan tidak mau secara langsung ya, tidak mau digurui oleh bawahannya. Tidak mau, itu sama sekali tidak mau. Jadi ketika kita memiliki ide yang bagus, kita harus mengkomunikasikannya dengan baik, santun, dan tidak menjatuhkan atasan kita di depan banyak orang. Seperti itu. Jadi itulah kriteria dari bawahan yang akan saya rekomendasikan jika saya nanti menjadi seorang atasan. Oke teman-teman,
Sekian dari saya. Saya harap jawaban saya bisa sesuai dengan pertanyaannya dan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.